KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka. Itu saja kalau menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain-lain tidak ada yang spesifik yang akan saya laporkan, karena saya melapor 5 hal yang sifatnya rutin saja, yang lain-lain. Hanya itu mungkin yang beritanya ditunggu dan sudah selesai saya dengan Presiden. Cukup. Pak Presiden bakal segera mengeluarkan Kepres untuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu? Tidak bakal segera. Kan itu habisnya nanti masih 19 Desember. Tetapi kalau pemerintah tidak mengeluarkan Kepres, tidak membentuk tim seleksi sekarang, itu berarti memang ya berlaku untuk yang sekarang jabatan itu. Karena kalau misalnya pemerintah tidak setuju dengan putusan MK, ya mestinya kan sekarang sudah dibentuk pansel. Pemerintah tidak membentuk pansel karena pemerintah terikat terhadap putusan MK. Meskipun di dalam diskusi-diskusi kita tidak semuanya setuju terhadap putusan MK. Tapi keadaban konstitusional kita, putusan MK itu harus diikuti. Karena sekali kita tidak mengikuti, nanti berikutnya pemerintah juga membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga sekarang ya dengan dengan sikap konstitusional pemerintah ikut terhadap putusan MK itu. Cukup? Iya, misalnya dulu ini kan diangkat berdasar undang-undang lama yang 4 tahun. Kok tiba-tiba diubah sekarang, apa tidak boleh berlaku ke depan aja? Misalnya dulu Gufron tidak memenuhi syarat menurut undang-undang baru, maka diberlakukan yang lama gitu. Terasa inkonsisten. Tetapi karena MK mengatakan kepada saya sudah ketemu dengan MK tanggal 29 Mei kemarin, semua hadir hakimnya kecuali satu karena sedang ke Korea. Keputusannya mengatakan menurut MK berlaku untuk yang sekarang. Ya sudah diikuti saja. Kan tidak bisa kita mengatakan tidak pada putusan MK. Lalu dasar hukum apa yang mau kita pakai kalau putusan MK sudah mengatakan gitu kita tidak taat? Kan ini negara hukum. Ya diikuti. Apalagi? Pak Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada DPR agar memakzulkan Pak Presiden Jokowi gara-gara cawe-cawe di Pilpres 2024. Tidak menarik untuk dibahas kalau saya, tidak ada urgensi. Jadi ini tadi kami rapat mulai jam 1 dan sesudah ini masih akan rapat kelompok lagi. Seperti diketahui Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang tim pencepatan reformasi hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum
sebanyak 14 orang. Kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang. Kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang. Dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang. Anggota tim ini berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, serta kemampuan, kapabilitas, sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing. Tim ini memiliki masa kerja berdasar SK ini sampai 31 Desember 2023 dan nantinya sesuai dengan kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko yang baru. Latar belakang dibentuknya tim pencepatan reformasi hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkrah. Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan, seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali. Dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana, dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi. Dan ada juga permasalahan pada sektor peraturan perundang-undangan yang memerlukan perbaikan secara komprehensif. Saudara, tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan tentu saja, tetapi jangan salah paham, hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang, yang harus dikeluarkan dengan undang-undang, nanti tentu masuk ke prolegnas. Yang agak mendesak dan harus segera dikerjakan tetapi memenuhi syarat ya bisa saja juga dengan Perpu, bisa juga cukup dengan PP, bisa juga dengan Perpres atau peraturan menteri. Nanti semua ini akan dicoba diidentifikasi agar ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sekarang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Tim pencepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indonesia. Selanjutnya hasil tim kerja ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Presiden menyampaikan arah kebijakan kepada kementerian lembaga terkait untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi hasil kerja tim dapat dibuat dalam 3 kategori. 1, quick wins yang selaras dengan program kementerian lembaga dan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Itu artinya menunjukkan prestasi yang cepat dan benar gitu, dan berani itu kira-kira. Sampai dengan akhir tahun 2023, apa di bidang pertanahan, apa di bidang peradilan dan seterusnya. Yang dari jangka pendek sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan periode 2019-2024. Ini yang nanti sesudah quick win. Jangka panjang itu tadi berupa rekomendasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan kebijakan untuk diimplementasikan oleh pemerintah yang akan datang. Ini dari saya ingin baca dulu yang timnya ini. Saya sebagai pengarah, kemudian Pak Sugeng Purnomo sebagai Deputi 3 sebagai ketua, lalu Bapak Laude M. Syarif dari partnership, jadi kita bekerja sama juga dengan lembaga, swadaya, masyarakat,
agar lebih terpercaya hasilnya bahwa ini bukan sepihak. Ada Pak Laudian Syarif sebagai wakil ketua, beliau adalah ketua partnership atau kemitraan. Kemudian kelompok kerja reformasi bidang lembaga peradilan dan penegakan hukum Bu Harkristuti Harkrisnowo. Kemudian ada Bapak Ajar Budi Kuncoro, ada Bapak Suparman Marsuki, ada Dr. Andes Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Profesor, ada Dr. Mas Ahmad Santosa, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, Dr. Fahri Jalafandi, Ahmad Fikri Asegaf, Irjen Polisi Puji Hartanto, Dr. Barita Simanjunta, dan Nur Rahmat, Dr. Nur Rahmat, serta Dr. Asep Iwan Iriawan. Ini orang hebat semua ini. Semuanya menghiasi media massa. Kemudian kelompok reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam ada Profesor Haryadi Kartodiharjo. Kemudian ada Imam Marsudi, ada Pak Faisal Basri, FA. Profesornya, Profesor Maria S.W. Sumarjono. Kemudian Sandrayati Muniaga, Profesor Abrar Salam. Kemudian Ianse Arizona, PhD, Siti Maimunah, PhD, dan Pak Eros Jarot sebagai pelaku penggiat advokasi mafia tanah. Ada Pak Yunus Husen untuk kelompok kerja pencegahan pemberantasan korupsi. Kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi Yunus Husen. Kemudian ada Rizal Mustari, ada Toto Dwiantoro, kemudian ada Adnan Topan Husodo, ada Danang Widoyoko, ada Himawan Praditya, ada Mutia Gani Rahman, ada Dadang Tri Sasongko, ada Yanuar Nugroho, ada Wuri Handayani, kemudian Najwa Shihab, dan Bambang Harimurti. Dan yang terakhir, kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan, Profesor Susi Dwi Haryanti, kemudian Erwin Muslimin Singajuru, Bi Fitri Susanti, Dr. Zainal Arifin Mukhtar, Ferry Amsari, Erasmus Ate Napi Tupulu, Profesor Amiruddin Ilmar, kemudian Fitriani Ahlan Sarif, dan Dr. Adam Muhsi. Saya kira itu dari saya.